Sebenarnya MU layak menang loh. Karena peluang-peluang emasnya begitu banyak. Ronaldo yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal mengeksekusi penalti. Situasi 1 lawan 1. Jadi Bruno itu udah 1 lawan 1 menghadapi kiper Middlesbrough. Dan Bruno Fernandes juga mempunyai begitu cukup space yang luas. Tapi tendangannya hanya membentur tiang. Ini sangat disayangkan sekali. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Manchester United yang tadi malam baru saja disingkirkan oleh klub divisi Championship yaitu Middlesbrough dalam lanjutan Piala FA babak keempat Piala FA melalui drama adu penalti yang berkesudahan dengan skor 8-7. Nah, sebelum teman-teman menyimak video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman update setiap perkembangan sepak bola yang dibahas di channel ini. Ya, langsung aja. Tadi malam MU seperti kita tahu kalah adu penalti lawan Middlesbrough. Sebenarnya MU bermain cukup bagus. MU mendominasi pertandingan. MU juga menciptakan banyak peluang. Pressing mereka bagus. Taktik mereka juga bagus, passing mereka juga bagus, kombinasi juga bagus, menciptakan banyak peluang. Namun sayang kiper Middlesbrough dan lini pertahanan Middlesbrough itu cukup rapi ya, cukup bagus untuk menghalau serangan-serangan MU. Nah, tentu saja peluang emas pertama datang dari sepakan penalti Cristiano Ronaldo setelah Paul Pogba dilanggar oleh pemain Middlesbrough. Kemudian Ronaldo yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal mengeksekusi penalti. Karena tendangannya terlalu melebar. Nah, setelah 5 menit berselang setelah kegagalan penalti Ronaldo, Jadon Sancho kemudian membuat MU unggul melalui gol yang cukup bagus lah, melalui tendangan kaki kirinya, dan MU membuat MU unggul 1-0. Nah, setelah gol itu MU sebenarnya menciptakan beberapa peluang, namun sekali lagi lini pertahanan Middlesbrough dan kiper Middlesbrough bermain cukup bagus. Nah, di babak kedua sebetulnya tidak banyak berubah ya secara permainan. MU tetap dominan, MU tetap menguasai ball position, tetap mendominasi secara peluang. Peluang pun sekitar selusin lah, 12 peluang. Namun yang hanya berubah gol hanya 1. Tapi Middlesbrough juga sebetulnya bukan tanpa perlawanan, meskipun hanya 1-2 kali lah membahayakan. Tapi di menit 64 MU dikejutkan melalui gol Middlesbrough ya. Tapi gol ini sempat memicu kontroversi ya, karena pemain MU begitu memprotes. Pemain MU sangat terlihat tidak puas dengan keputusan wasit ya. Nah, dan banyak juga netizen atau para fans MU yang mempertanyakan, itu sebetulnya offside dulu nggak sih gol Middlesbrough? Kenapa gol Middlesbrough disahkan oleh wasit ya? Nah, mungkin saya akan sedikit sharing tentang law of the game, tentang peraturan baru tentang handsball ya. Itu begini bunyinya. Jadi perubahan yang diaplikasikan law of the game pada April 2020, law 12 menjelaskan bahwa handsball yang tidak disengaja oleh pemain menyerang atau rekan setim hanya akan dihukum apabila terjadi persis sebelum gol atau kesempatan mencetak gol dengan jelas. Bukan pelanggaran apabila setelah terjadi handsball yang tidak disengaja ada beberapa operan atau dribble yang terjadi sebelum gol. Jadi gini teman-teman, dengan kata lain, jika pemain Middlesbrough yang handsball itu langsung mencetak gol ke gawang MU, misalkan ketika pemain yang handsball tersebut menendang langsung ke MU kemudian berbuah gol, itu golnya akan dianulir karena dia mendapatkan keuntungan secara langsung. Tapi karena dia mengumpan kepada temannya, dia tidak mendapatkan keuntungan secara langsung sehingga gol ini disahkannya. Itu yang informasi yang saya dapat tentang aturan baru mengenai handsball. Jadi secara aturan ini udah clear gol ya teman-teman. Jadi clear udah gol. Kemudian MU juga sebetulnya MU layak menang loh, karena peluang-peluang emasnya begitu banyak. Yang paling parah sebetulnya ketika Bruno Fernandes ya di babak kedua. Jadi Bruno Fernandes dalam situasi
blunder ya. Jadi kiper Middlesbrough blunder, melakukan passing yang salah, kemudian Bruno merebut bola dari pemain Middlesbrough, kemudian situasi 1 lawan 1. Jadi Bruno itu udah 1 lawan 1 menghadapi kiper Middlesbrough, dan Bruno Fernandes juga mempunyai begitu cukup space yang luas, tapi tendangannya hanya membentur tiang. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi di pertandingan ini MU membuang 2 peluang emas, yaitu penalti Cristiano Ronaldo dan peluang ini kalau diibaratkan emas 24 karat ya, emas 24 karat dari Bruno Fernandes, hanya membentur tiang, padahal itu sudah bebas. Teman-teman boleh nanti lihat cuplikannya ya. Nah, kemudian pertandingan berlanjut ke adu penalti, extra time dan adu penalti. Di extra time juga tidak banyak berubah, tapi praktis setelah gol dari penyama kedudukan dari Middlesbrough, mereka tampil lebih percaya diri. Mereka menciptakan 1-2 peluang berbahaya, tapi ya skor ini berakhir sampai 120 menit. Nah, kemudian laga berlanjut di extra time yang berakhir dengan 8-7. Jadi 7 penendang pertama dari kedua tim ini masuk ya, termasuk Ronaldo yang berhasil mengeksekusi penalti. Kemudian di penendang ke-8 dari MU yaitu Elanga, pemain muda, dia tendangannya keras, terlalu keras. Kemudian dia mengangkasa ya, tendangannya ke atas gitu, sehingga Middlesbrough dinyatakan menang dan lolos ke babak berikutnya. Nah, catatannya adalah begini, sebetulnya yang lebih disorot media itu Cristiano Ronaldo. Tentu saja pemain ini akan menjadi third center, akan menjadi yang paling disorot gitu kan, terutama apa? Kedatangannya ke Man United ya, seperti merubah suasana ruang ganti Man United. Karena apa? Sebelum Ronaldo datang, eksekutor penalti itu kan Bruno Fernandes. Momentumnya adalah ketika di Liga Inggris di pertemuan pertama menghadapi Aston Villa, ketika mereka kalah 1-0 di Old Trafford, Bruno gagal mengeksekusi penalti yang eksekusinya terlalu tinggi. Nah, sejak saat itu praktis eksekusi penalti itu diambil oleh Cristiano Ronaldo, dan selama ini selalu berhasil. Baru tadi malam Ronaldo gagal gitu ya. Nah, ada yang bilang juga, apakah Ronaldo ini cuma jadi beban? Apakah Ronaldo ini menjadi beban buat tim? Apakah Ronaldo ini menjadi penghambat MU untuk meraih kemenangan? Antara iya dan tidak sih kalau menurut saya. Di satu sisi mungkin aura kebintangan dari Cristiano Ronaldo ini seakan meredupkan bintang-bintang lain seperti Bruno Fernandes. Seperti yang kita tahu, kehadiran Ronaldo membuat Bruno seperti menjadi pemain nomor 2 lah dalam tanda kutip. Bruno tidak lagi dominan karena semua kamera tertuju pada Ronaldo. Tapi di sisi lain, kita juga tidak dapat memungkiri berapa kali Ronaldo menjadi pembeda, berapa kali Ronaldo menjadi penyelamat bagi MU, berapa kali gol-golnya di saat-saat krusial menjadi penyelamat bagi MU. Jadi fans MU ini harus lebih realistis dan harus lebih logis. Gini loh, kalau lagi bagus, kalau Ronaldo lagi menjadi penyelamat, dipuji. Tapi ketika di saat seperti ini Ronaldo menjadi beban katanya. Ronaldo membuat permainan MU tidak seimbang. Jadi harus konsisten dong statementnya gitu loh. Bahwa Ronaldo semalam tampil buruk, saya setuju. Ronaldo malam tampil buruk. Dia gagal mengeksekusi penalti, gagal mengeksekusi banyak peluang, betul. Tapi apakah ini murni hanya salah Ronaldo? Ya tentu tidak loh. Tentu tidak. Karena faktanya para pemain lain juga tidak mensupport. Ingat, harus ingat kembali ketika MU merekrut Ronaldo kembali di musim ini, tentu mereka sudah tahu dong konsekuensinya. Cristiano Ronaldo sekarang bukan Cristiano Ronaldo 10 tahun lalu, bukan Cristiano Ronaldo 5 tahun lalu. Artinya MU seharusnya sudah tahu bahwa ini pemain tuh sekarang target man. Dia bukan lagi seorang sayap, dia bukan lagi seorang winger yang mengacak-acak lini pertahanan lawan, tapi dia murni seorang target man. Nah, seorang target man ini tidak akan berfungsi apabila tidak mendapatkan suplai bola yang bagus, gitu loh. Jadi kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Jangan hanya karena MU jelek terus Ronaldo jadi beban, tapi ketika MU bagus Ronaldo jadi pahlawan. Tidak seperti itu pola pikirnya gitu loh. Jadi kita harus lebih objektif untuk menilai ini. Belum lagi juga kan ini musim pertamanya kembali
setelah 9 musim di Real Madrid, 3 musim di Juventus, otomatis kan rekan-rekannya berbeda, harus adaptasi lagi. Belum juga adaptasi Man United para pemainnya terhadap taktik Rangnick yang belum diterjemahkan dengan bagus oleh para pemainnya. Itu juga menjadi faktor lain. Belum juga ada isu Greenwood yang membuat internal MU mungkin sedikit banyak terganggu. Belum lagi faktor-faktor lain. Nah, pertanyaannya, apakah musim ini Man United akan kembali puasa gelar? Terakhir mendapatkan gelar kan 2017 ketika dilatih oleh Jose Mourinho. Nah, jadi apakah ini menjadi tahun kelima MU tanpa gelar? Karena praktis tinggal Liga Inggris dan Liga Champion harapan mereka. Gitu. Liga Inggris selesailah. Saya pikir City dan Liverpool lah yang masih ada. MU berat kalau Liga Inggris. Kalau Liga Champions masih ada lah, meskipun nggak mudah juga. Nah, ini yang harus jadi concern. Ya udahlah, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Fokus dari sekarang kan Rangnick sekarang udah di MU. Kabarnya juga MU akan mengincar pelatih baru dan Rangnick nanti ketika itu menjadi direktur teknik gitu. Jadi biasa saja gitu. Masih ada banyak pertandingan selanjutnya gitu. Dan tetap teman-teman yang suka MU tetap support MU gitu. Dan mungkin itu dulu dari saya. Kembali lagi di ulasan bola episode berikutnya dan salam olahraga.